Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Densus 88 Anti Teror Polri menangkap 3 anggota Jamaah Islamiyah yang berperan dalam pendanaan kelompok teroris. Mereka adalah Ahmad Zain An-Najah, Farid Oqbah, dan Anung Al-Hamad. Penggerebekan tersebut dilakukan berdasarkan penangkapan mantan pemimpin Jamaah Islamiyah Para Wijayanto. Densus 88 Anti Teror terus melakukan penangkapan terhadap terduga teroris Jamaah Islamiyah atau JI. Yang terbaru, polisi menangkap anggota MUI nonaktif Ahmad Zain An-Najah, Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia Farid Oqbah, dan Anung Al-Hamad. Ketiganya berperan mengumpulkan pundi-pundi organisasi Jamaah Islamiyah dengan memanipulasi lembaga zakat untuk kepentingan kegiatan terorisme. Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Rusdi Hartono menyatakan, penangkapan ketiga tersangka dilakukan berdasarkan petunjuk dari penangkapan Amir Jamaah Islamiyah Para Wijayanto yang ditangkap pada 2019 lalu. Baitul Mal Abdurrahman bin Auf ini menjadi pundi-pundi daripada JI untuk mendapatkan dana. Karena memang kita tahu bersama untuk mempertahankan satu ekstensi organisasi sangat membutuhkan dana ini. Dari keterangan Para Wijayanto inilah yang terus dilakukan pendalaman mulai tahun 2019 sampai berakhir pada penangkapan tanggal 16 November 2019 terhadap 3 tersangka ini. Namun penangkapan para petinggi JI tersebut ternyata belum berhasil menghentikan seluruh kegiatan JI di Indonesia. Pakar terorisme Ridwan Habib menyatakan, pola organisasi JI saat ini berbeda dengan JI era bom Bali yang penuh dengan kekerasan. Saat ini aktivis JI dapat dengan mudah berkamuflase dan berbaur dengan masyarakat. Ya, memang mereka sejak tahun 93 berdiri, kemudian melakukan teror bom Bali 1 2002 sampai teror mereka terakhir 2009, mereka selalu berkamuflase dengan berbagai macam bentuk. Setelah 2009 itu, Para Wijayanto dan orang-orang yang membuat JI baru ini menyamarkan dalam berbagai macam organisasi. Saya kira yang terbaru misalnya Sam Organizer di Yogyakarta yang sudah dibekukan, itu asetnya sampai 156 miliar. Dan ternyata itu adalah organisasi kedok dari JI. Kepolisian meyakini penangkapan pucuk pimpinan tertinggi JI akan memberikan informasi lebih lanjut terkait perubahan pola gerakan serta menangkal potensi radikalisme yang dibangun kelompok. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Dan pemirsa, kami akan membahasnya bersama 2 narasumber, Kabak Bantuan Operasi Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Polisi Aswin Siregar, dan juga Napi Terorisme Ali Imron yang difasilitasi oleh Densus dan juga pihak Polda Metro Jaya. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Aswin dan juga Mas Ali. Saya ingin ke Pak Aswin terlebih dahulu. Pak Aswin, ditangkapnya 3 tersangka kasus terorisme kemarin ini menunjukkan ada pergerakan kader JI yang masuk ke berbagai lini di masyarakat. Dari Densus sendiri sebenarnya seperti apa sih Pak JI ini untuk saat ini, berapa besar, kemudian berapa pengikutnya, dan seperti apa pola jaringannya Pak untuk saat ini? Baik, terima kasih Mbak Zakia. Densus ya dalam hal untuk mendeteksi kelompok teror Jamaah Islamiyah ini berusaha untuk membongkar seluruh jaringannya. Nah, dalam penemuan-penemuan kita, sebagaimana tadi yang diungkapkan salah satu pakar atau pengamat teroris, ya, kita memang menemukan bahwa kelompok ini punya kemampuan bertransformasi yang luar biasa, menyesuaikan dengan bukan hanya lingkungan sosial, tetapi juga dengan kehidupan aturan-aturan yang ada, bentuk lembaga-lembaga yang legal, yang menggunakan orang-orang yang tidak kita duga-duga bahwa yang bersangkutan itu adalah anggota atau afiliasi dari kelompok teroris tersebut. Ya, saat ini berapa banyak Pak orang yang bergabung dalam JI ini sendiri Pak? Jumlah pastinya kita belum tahu ya, karena sifat organisasian yang
rahasia atau mereka biasa menyebutnya dengan tanzim siri, gitu ya. Itu menyebabkan sel-sel terputus sehingga kalau dikalkulasi seolah-olah ada akumulasi jumlah anggota itu kita sulit. Tapi kita bisa membongkar jaringannya per sel-sel, ya. Per sel-sel bagaimana setiap sel tersebut bekerja dan kemudian membentuk satu organisasi baru ya atau sayapnya lagi gitu. Kalau mungkin kita duga-duga gitu ya mungkin bisa 3.000 ya, tapi ini juga dugaan yang harus diselidiki lebih lanjut nanti oleh pihak kami. Baik, Pak Aswin, kemudian ketika ketiganya ini ditangkap begitu Pak, apakah kemudian ini menunjukkan bahwa pergerakan JI ini akan mulai semakin terkikis Pak, seperti itu? Setiap kegiatan penegakan hukum yang kita lakukan adalah dalam kerangka pencegahan aksi teror yang lebih besar, penegakan hukum untuk mengungkap jaringan dan menumpas atau menanggulangi. Tentu setiap penangkapan ini kita harapkan mengikis dan melemahkan ya. Tapi bukan berarti setelah penangkapan yang satu ini terus selesai. Bukan seperti itu. Tapi langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Densus 88 terus berusaha untuk mengecilkan atau menekan dan menghabiskan, seperti tadi saya bilang, membongkar seluruh jaringannya sehingga semua bisa kita lakukan proses hukum terhadap mereka-mereka yang terlibat. Baik, saya ingin ke Mas Ali. Mas Ali, kalau kita melihat begitu ya, jamaah Islamiyah yang sekarang dengan jamaah Islamiyah yang dulu begitu, ini apa perbedaannya, Pak? Terima kasih. Jadi sering sudah saya sampaikan, baik di media ataupun di depan Densus 88. Jadi sebetulnya kami pelaku pengeboman terjadi di Indonesia itu adalah memang benar anggota JI dan program itu bukan program JI. Itu adalah program oknum anggota JI dimotori oleh Mukhlas almarhum dan Hambali yang sekarang di penjara di Gorontalo. Nah, bahwa kalau sekarang ini Densus menangkap orang-orang JI itu bukan orang baru. Jadi bukan orang baru atau bukan orang hasil binaan atau hasil rekrutan setelah kami masuk penjara, bukan. Berarti sudah lama begitu maksudnya? Cuma kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh kawan-kawan JI atau organisasi JI itu waktu bersama kami dulu belum ada masuk pasal pelanggaran. Nah, ketika revisi undang-undang anti teroris ini sudah lengkap sekarang ini, maka bisa dipidanakan. Itu contoh. Artinya, Mas Ali, artinya dari aspek pola rekrutmen, dari skema pendanaan, kemudian dari aksi terornya tidak ada yang berbeda juga begitu dibandingkan dengan yang dulu? Tidak ada. Nah, cuma begini, harus bisa membedakan supaya dalam masalah deradikalisasi khususnya di negara kita itu sampai kepada tujuan. Jadi jangan sampai keluar daripada topik. Jadi sebetulnya aksi pengeboman yang sudah kami lakukan beberapa kali pengeboman hingga pengeboman terakhir yang dilakukan oleh Brigjen F-Top pada 2009, Red Carlton sama Mario 2, itu bukan dana hasil dikumpulkan oleh anggota JI khususnya di Indonesia, bukan. Kami pengebom Bali itu adalah dananya langsung dari Afghanistan, dari Usama bin Laden. Kemudian ketika kami ditangkap, Usama mengirimkan lagi uang untuk meneruskan perjuangan dan untuk biaya atau membantu kami yang ada di dalam negara dan itu akhirnya oleh BIM dan Dr. Azhari. Itu jadi supaya nanti tidak dicampur-campur.
Kalau yang pendanaan kemudian diambil dari kotak amal dan lain-lain, itu bagaimana, Mas Ali? Kalau waktu kami dulu belum ada dan kami tidak tahu, sama sekali tidak tahu. Makanya saya pribadi kaget ketika kawan-kawan di JI Lampung ditangkap gara-gara kota infak. Dan sampai saya nyeletuk, kalau seperti itu memalukan, saya katakan gitu. Kalau nggak punya dana ya nggak usah jihad-jihadan. Sampai saya begitu, karena saya hampir tidak percaya. Baik, Mas Ali, kemudian juga yang jadi pertanyaan, apa sebenarnya misi utama dari Jamaah Islamiyah ini? Apakah tujuan dan misinya masih sama atau apakah juga ada misi utama yang baru begitu? Nanti dijawabnya Mas Ali dan juga Pak Aswin, karena kami harus jeda dulu. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan perbincangan ini sesaat lagi, tetap bersama kami. Bersama mantan pemimpin Jamaah Islamiyah periode 2008-2019, Para Wijayanto menyatakan pola gerakan Jamaah Islamiyah mengalami perubahan sejak ratusan anggota JI ditangkap oleh Densus pasca bom Bali dan JI ditetapkan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah pada 2007. Di masa tersebut, fokus jaringan JI adalah melakukan rekrutmen secara tertutup. Saya banyak melakukan perubahan-perubahan karena memang saya menjabat di masa yang sulit ya, waktu itu tribulasi, pasca bom Bali 1 banyak terjadi penangkapan, sehingga boleh dikata JI runtuh lah waktu itu, karena hampir 400 lebih yang ditangkap. Nah disitulah kami harus membangun kembali, nah disitulah kami membuat panduan yang berbeda mungkin dengan sebelumnya. Kalau dulu menggunakan PUBG, nah kemudian PUBG kita bukan karena kami kesulitan untuk mengaplikasikannya di situasi yang tribulasi seperti itu. Kami membangun konsep TASTOS ya, singkatannya Total Amniah System dan Total Solutions, ya, disingkat TASTOS. Nah di situ intinya berisi SOP ya, Standard Operating Procedure untuk menjaga keamanan, sifatnya bertahan, bagaimana supaya tidak tertangkap dan bagaimana tetap bisa survive. Baik, pemirsa, kami akan melanjutkan perbincangan bersama Kombes Polisi Aswin Siregar dan juga Ali Imran. Mas Ali, sekarang ini kan JI mengubah pola dan strategi perjuangan ya, lebih inklusif, lebih berkamuflase dan juga pergerakan kelompoknya berkembang memasuki aspek sosial keagamaan begitu. Nah ini sebenarnya apa tujuannya? Apakah misi utamanya masih sama atau sudah berubah nih? Jadi kalau misinya, tujuannya itu nggak pernah berubah. Gitu. Kalaupun dikatakan ada cara merubah, saya belum bisa menerima. Karena begini, sebetulnya JI yang kami ada di dalamnya, termasuk melakukan itu sebetulnya polanya ya sebagaimana sekarang ini. Cuma yang mengawali melakukan aksi itu kami, yang dimotori oleh Mukhlas dan hambatannya. Jadi kegiatan-kegiatan yang akhir-akhir ini ditangkap oleh Densus, dilakukan oleh kawan-kawan JI itu sejak dulu dilakukan. Nggak ada perubahan, walaupun dari mantan Amir JI mengatakan ada perubahan. Tapi itu mungkin perubahan karena pengalaman kami ditangkap akhirnya dirubah cara-cara lain sebagainya. Tetapi kalau secara umum tetap mereka ini melakukan istilahnya melakukan amalan-amalan atau program-program yang itu seperti orang umum. Punya pondok pesantren, ngajar di sekolahan, jadi dai atau juru dakwah, jadi seperti biasa. Itu. Jadi sejak dulu itu ketika kami melakukan pengepungan, itu kawan-kawan JI secara mayoritas anggota JI juga nggak sepakat, tidak setuju. Baik. Termasuk pembentukan partai ini masih menjadi misi JI juga, Mas Ali? Jadi kalau menurut saya tidak. Dan sampai sekarang itu saya tanda tanya. Dan dari kawan-kawan yang membesuk saya tanya, kok ada yang mendirikan partai itu apa program JI atau oknum JI? Tapi kalau menurut saya mengatakan bukan program JI, tapi oknum JI. Baik.
Baik, Pak Aswin, apakah memang kalau Densus melihat ada perubahan atau tidak begitu? Ada yang mengatakan bahwa sekarang polanya ini ada perubahan begitu, Pak, dengan memasuki aspek sosial keagamaan, kemudian juga ada strategi tamkin begitu. Kalau dari Densus sendiri melihatnya seperti apa? Ya, kita mendasarkan pandangan kita terhadap fakta atau data yang kita dapat dari proses penyidikan yang kita lakukan secara terus-menerus. Dari mulai masa-masa kepemimpinan JI terdahulu, Pak Jarpasi, kemudian para Wijayanto, dan sekarang ini. Nah, transformasi yang terjadi memang dapat kita lihat bahwa mereka, sebagaimana tadi dicuplikan para Wijayanto menyebutkan bahwa mereka harus bertahan hidup, harus mempertahankan organisasi ini di tengah kesulitan anggota yang ditangkap, sumber daya yang semakin terbatas, mereka harus bertahan. Nah, kata-kata bertahan ini dalam konteks yang kita artikan dalam proses penyidikan yang kita temukan adalah mereka masuk kepada masyarakat, ke lembaga-lembaga secara resmi, ya, sebagai bagian dari siasat untuk bertahan tadi. Kita harus ingat bahwa sebuah organisasi seperti JI ini tidak akan bisa bertahan hidup kalau tidak memiliki proses kaderisasi, pendanaan, strategi, ya. Ini atau aspek-aspek organisasi lainnya yang dimana dibutuhkan oleh organisasi JI ini. Dan ini kan juga kalau kita lihat Pak Aswin, mereka ini kan masuk sekarang secara lebih halus begitu. Kalau kemarin bahkan oknum di MUI, kemudian juga sebelumnya juga pernah ada yang tertangkap dari oknum ASN dan lain-lain. Apakah strategi ini kemudian lebih berbahaya dan bagaimana kemudian Densus bisa mendeteksinya? Tentu ini sangat berbahaya sekali, ya, sangat berbahaya sekali karena bahayanya ideologis, ya, bukan sekedar bahaya sebuah serangan gitu, tapi bahaya ideologis yang merubah pemikiran orang tentang kehidupan berbangsa bernegara, yang merubah kecintaan orang kepada tanah air menjadi kebencian, gitu ya, yang merubah rasa toleransi terhadap saudaranya menjadi intoleran karena dia berbeda. Jadi penetrasi ataupun penyebaran yang dilakukan oleh mereka itu adalah bagian dari proses kaderisasi. Jadi satu saat dia tinggal metik, gitu ya. Sekarang nih orangnya sudah terpengaruh, gitu ya, tapi belum menjadi bagian dari anggota. Suatu saat itu akan ada, ya, proses tadi memetik itu, ya. Oh, ini kita tinggal ambil orangnya, gitu ya. Nah, mungkin sedikit berbeda dengan di zamannya Pak Ali dulu, ya. Orang bisa di brainwash, tapi proses brainwash sekarang gampang ketahuan. Jadi orang pelan-pelan disusupi, gitu ya. Nah, hanya istilahnya proses atau masa ini memang adalah masa-masa transformasi bagi kelompok JI. Baik, Mas Ali kemudian apa yang perlu diwaspadai ke depannya dan bagaimana juga saat ini kan banyak yang membaur dengan masyarakat begitu ya, Mas Ali, dari JI ini sendiri. Kemudian bagaimana kita bisa mendeteksinya, adakah misalkan hal yang khas begitu yang bisa diawasi dari pergerakan ini, Mas Ali? Jadi yang perlu kita lakukan semuanya, jadi kita harus mengerti JI itu apa, tujuannya apa, atau secara umum teroris itu apa, tujuannya apa, ini harus kita tahu, harus kita sosialisasikan kepada masyarakat. Ketika masyarakat semuanya sudah tahu, misalkan, oh JI ini tujuannya mendirikan negara Islam atau mendirikan kekuasaan yang berdasarkan Islam 100%. Kalau masyarakat tahu, akan takut. Karena kita dalam sejarah sudah dicekoi oleh pemberontakan TII. Padahal JI ini adalah bagian daripada TI.
atau besarnya penerus NII. Nah, masyarakat ini harus tahu. Nah, oleh karena itu berkali-kali saya sampaikan, mari tokoh masyarakat ini jangan mengaburkan masalah terorisme. Itu. Karena ketika tokoh masyarakat atau tokoh apapun mengaburkan masalah terorisme, nanti masyarakat nggak tahu. Ketika nggak tahu, inilah yang dijadikan sebagai media oleh teman-teman teroris ini untuk mendakwakan akidahnya atau tujuannya atau pemikirannya atau pahamnya. Nah ini, jadi itu pertama yang harus dilakukan. Baik, artinya sosialisasi tujuan misi utama dari JI ini juga harus sampai ke masyarakat agar masyarakat ketika ada hal-hal yang mencurigakan mereka juga bisa lebih aware begitu ya Mas Ali ya terhadap hal yang seperti ini. Baik, terima kasih Mas Ali Imron yang sudah tadi difasilitasi oleh Densus dan juga pihak Polda Metro Jaya yang sudah bergabung bersama kami, dan kemudian juga ada Kombes Polisi Aswin Siregar, Kabak Bantuan Operasi Densus 88 dari Mabes Polri.